warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Barokah. Saya adalah guru kelas 5 di Min 2 Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Mataram. Hari ini, Jumat 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi tentang magnet dan sifat-sifatnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, semangat ya. Ya, baiklah, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, seperti biasa, Ananda Al-Sirazi sebagai ketua kelas silahkan memimpin doa. Siap. Baik. Astagfirullahaladzim. Baik. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Siapa namanya yang dipanggil, silakan tunjuk tangan dan katakan hadir. Afia Naja, Aisyah Fitriani, Al-Sirazi, Amira Ramayanti. Ya, selanjutnya kita mari sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Halo Halo Bandung. Semua siswa silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Tuhan Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Semangat ya. Nah, di sini Ibu tanya, kalian masih ingat tidak dengan pelajaran tentang magnet waktu kalian kelas 4 dulu? Masih. Ada yang pernah bermain dengan magnet? Pernah. Bentuk magnet seperti apa yang pernah kalian lihat? Ada yang berbentuk lingkaran. Ada yang berbentuk batang, artinya lurus ya. Ya, ada yang berbentuk U. Nah, baiklah. Di sini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifatnya. Ya. Kalian tahu tidak bahwa banyak barang atau alat-alat yang di sekitar kita itu menggunakan magnet. Misalnya kulkas, kemudian speaker ini, atau bahkan kereta api yang ada di Jepang. Nah, untuk itu kita perlu mempelajari magnet ini. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam dan lebih menyenangkan tentang magnet ini, termasuk sifat-sifatnya, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, dan kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, jadi diharapkan kalian bisa pertama mengidentifikasi sifat-sifat dari magnet. Dan kemudian yang kedua, kalian diharapkan bisa menjelaskan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kalian akan belajar menggunakan model problem based learning. Artinya kalian akan diberikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian akan diskusikan secara berkelompok cara penyelesaiannya. Selanjutnya kalian akan mempresentasikannya di depan, baru nanti kegiatannya kita tutup bersama-sama. Paham ya?
hari-hari. Nah, coba kalian perhatikan dulu video berikut ini ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan itu tentang apa? Coba lihat, tadi apa? Di sini ada apa? Ada meja, di atas mejanya ada apa? Ada gelas, gelasnya berisi? Iya, berisi paku, berisi jarum kecil-kecil. Banyak ya. Kemudian tidak sengaja jatuh. Nah, itu permasalahannya ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, jatuh berserakan ya. Nah, ini pertanyaannya, masalahnya. Apakah kamu punya ide bagaimana cara yang cepat dan aman untuk mengumpulkan satu persatu jarum-jarum tersebut? Kenapa aman? Karena jarum itu berbahaya ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, Ibu bagikan dulu lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian isikan nama anggota kalian di sini ya. Kemudian baca petunjuk penggunaan LKPD, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Paham? Ya, silahkan di oper ke belakang. Ini juga dioper ke belakang ya. Ya, silakan dibaca petunjuk penggunaan LKPD setelah kalian menuliskan nama anggota kelompok kalian ya. Nah, sudah selesai membaca materi dan kasusnya? Sudah paham? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Kalau begitu silakan lanjut buka halaman selanjutnya ya. Kita akan melakukan eksperimen sederhana tentang magnet. Nah, silakan kalian keluarkan barang-barang yang sudah Ibu perintahkan kemarin, yang sudah kalian siapkan dari rumah. Ya, berupa magnet. Magnetnya ada segenggam beras atau biji-bijian, ada ya, beberapa jarum atau peniti atau isi stoples atau benda kecil lainnya yang terbuat dari besi, ada? Oke, bagus. Ada kayu ranting berukuran kecil yang sudah dipatah-patahkan. Ya. Silakan kalian baca langkah percobaannya ya. Lalu dieksperimenkan bersama kelompok kalian. Ibu harap kalian bekerja sama. Ya. Peniti, isi, staples, kayu, dan ranting, tanah, dan kerikil di dalam kotak. Yo, silahkan dicampurkan. Yang mana? Nah, biji-bijiannya. Terus? Jarum. Apa itu? Pasir. Lanjutnya? Jarumnya. Apa? Lidi, kerikil. Oke, sudah tercampur semua? Nah, langkah yang kedua. 2. Angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. Ya, angkat kotaknya. Ada salah satu yang mengangkat, meletakkan magnet di bawah kotak. Karena harus dilihat. Langkah yang ketiga. 3. Gerakkan magnet ke kanan dan ke kiri, kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring pergerakan magnet. Coba magnetnya digeser. Ada benda yang mengikuti pergerakannya? Tidak. Ada benda yang bergerak-gerak? Ada. Lanjut, 4. 4. Carilah cara untuk mengambil jarum dan peniti, isi, staples dari campuran tanpa menyentuhnya. Nah, coba bisa tidak kalian mengambil jarum pentul itu tanpa menyentuhnya, dikeluarkan. Jarum pentulnya saja dikeluarkan dari semua campuran itu tanpa kalian menyentuhnya. Coba bisa tidak? Oke, dapat berapa?
Dapat. Wah, banyak. Coba ambil semua. Bisa tidak? Dari atas boleh, tapi tidak boleh menyentuh ya. Nah, dapat lagi. Oke, ya. Gila ya. Kenapa kerikil berasnya tidak dicampur? Dicampur. Campur gabung. Ya, nanti sesuai perintah. Nah, jika kalian sudah melakukan percobaan tadi, coba kalian jawab soal berikut ini. Ini ada di LKPD-nya ya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Silakan kalian jawab, waktunya 2 menit. Isikan namanya. Kalau kalian bawa jarum pentul, jarum pentul. Kalau kalian bawa pasir, pasir. Sesuai benda yang kalian bawa. Ya, Farhat? Iya, benar. Waktu kalian bereksperimen tadi, benda apa saja yang bisa ditarik? Apakah kerikil, ya? Apakah biji-bijiannya? Ataukah penitinya? Sudah selesai nomor 1? Kita lanjut soal nomor 2. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Waktunya juga 2 menit. Nah, bagaimana tadi cara termudahnya untuk memisahkan benda-benda yang terbuat dari besi dengan campuran lain? Tadi banyak campurannya ya. Sudah tercampur-campur. Ya, bagaimana cara memisahkannya? Menggunakan apa? Sudah selesai soal nomor 2? Kita lanjut soal nomor 3. Apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu bisa ditarik oleh magnet? Jika sudah selesai, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Sekarang, apakah idemu untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus sebelumnya? Kasus yang tadi ya, yang gelas berisi jarum, itu jatuh berserakan. Nah, bagaimana cara yang cepat dan aman untuk mengambilnya satu per satu dengan cepat dan aman ya? Baiklah anak-anak, sudah selesai mengisi lembar
LKPD-nya? Sudah semua? Baiklah, kita lanjut mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama, silahkan maju ke depan. Ya, maju semua 4 orang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami di kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang magnet yang telah kami pelajari. Nah, setelah kami melakukan eksperimen percobaan tentang magnet, kami dapat mengetahui benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet, yaitu jarum pentul dan paku. Dan dapat mengetahui bagaimana cara termudah untuk memisahkan benda besi dari benda-benda lainnya, yaitu dengan cara menggunakan magnet. Apakah semua yang terbuat dari besi bisa dapat ditarik magnet? Iya, jawabannya iya. Nah, sekarang apakah idemu untuk menyelesaikan permasalahan pada kasus sebelumnya dengan cara menggunakan magnet untuk mengangkat jarum yang jatuh? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kelompok yang keempat. Silakan maju ke depan. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil percobaan kalian di depan kelas. Baiklah, setelah kalian semuanya mempresentasikan hasil percobaan kalian, marilah kita simak video berikut ini ya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet, sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi, tahukah teman-teman, Ada pertanyaan mengenai video tadi? Sudah bisa dipahami? Jadi apa yang bisa kamu simpulkan pada pembelajaran hari ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa benda yang bisa ditarik oleh magnet terbuat dari besi atau lalu pada kasus yang tadi bagaimana cara yang termudahnya? Iya, jadi kalau ada jarum-jarum yang berserakan, daripada kalian mengumpulkannya satu persatu, itu akan memakan waktu yang lama dan mungkin kalian akan terluka. Jadi bisa menggunakan bantuan magnet. Ya, karena tadi magnet bisa menarik benda yang terbuat dari besi. Paham sampai di sini? Ya. Nah, kira-kira silakan kalian jawab dalam hati kalian ya. Nomor 1. Setelah mempelajari materi, apakah kamu sudah mengerti apa itu magnet? Apakah kalian mengerti? Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah kamu sudah merasakan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Sudah merasakannya? Ketiga, apakah kamu merasa senang setelah melakukan pembelajaran hari ini? Senang? Setelah melakukan percobaan?
yaitu evaluasi individu. Di sini Ibu akan bagikan. Jadi di sini ada soal evaluasi, mengerjakannya secara mandiri ya, tidak berkelompok, sendiri-sendiri. Nah, ini silakan kalian potong bagian ya. Iya, dipotong videonya 10 menit ya, satu soal 2 menit. Jangan lupa diisi nama kalian. Dibagi ya, ya, setelah menjawab soal evaluasi individu tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini ya. Nah, silakan nanti setelah ini kalian boleh istirahat. Marilah kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibereskan dulu peralatannya tadi, bukunya disimpan, lalu boleh istirahat.